Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Dan teman-teman, kita akan kembali melakukan analisa market pada koin-koin yang Anda request ya. Tapi sebelum itu, saya mau sampaikan dulu satu kabar. Dalam waktu dekat ini, teman-teman, kita akan melakukan live streaming untuk analisa teknikal. Dan nanti di dalam live streaming itu, kalau teman-teman ikutin, teman-teman bisa melakukan request koin yang pengen dilakukan analisa, baik untuk investasi maupun untuk trading. Dan Anda mau pakai time frame berapa, nanti Anda bisa request. Nanti kita akan bantu Anda untuk melakukan analisa sesuai dengan koin yang Anda request secara live ya. Jadi untuk Anda yang pengen ikutin live streaming itu dan pengen dapatin jadwalnya, Anda gabung dulu ke dalam grup Telegram, karena kita bakal akan post jadwal nanti di dalam grup Telegram. Karena kita tiap minggu bikinnya mungkin tidak bisa fix waktu, jadi kita akan kabarin di dalam grup Telegram. Buat Anda yang pengen gabung di dalam grup Telegram, itu sudah ada link di dalam deskripsi videonya. Jadi Anda tinggal klik link itu aja untuk bergabung di dalam grup Telegram kita, dan nanti akan mendapatkan jadwal live streamingnya teman-teman ya. Dan ya, kita akan masuk ke dalam analisa marketnya. Jadi ini adalah salah satu komentar yang ada di video sebelumnya, dan sesuai requestnya teman-teman, kita akan melakukan analisa market pada koin DOX ya. Koin DOX ini adalah koin yang udah beberapa kali saya melakukan analisa pada koin ini. Dan ya, dari kemarin-kemarin koin ini performnya nggak begitu bagus, teman-teman. Jadi terus-menerus terjadi penurunan. Nah, sekarang per tanggal 30 April ini, bagaimana kabar koin DOX ya? Apakah koinnya punya kesempatan untuk naik ya setelah turunnya sudah cukup dalam? Market sudah mulai pulih pelan-pelan, Bitcoin juga sudah rebound dari area kritikalnya. DOX, apa kabar gitu ya? Kita akan cari tahu lewat analisa kita di dalam video ini. Nanti kita akan bahas dari market cap-nya, kita akan bahas juga dari supply-nya, lalu kita akan bahas dari analisa teknikal untuk koin DOX ya. Nah, sebelum itu teman-teman silakan tonton dulu video yang satu ini. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya satu kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya satu kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke, teman-teman, di layar Anda sekarang sudah muncul. Jadi ini adalah koin DOX ya, DOX USDT.
Time frame yang saya pakai adalah time frame one day dan saya menggunakan Binance di sini. Teman-teman bisa lihat ya ada Binance. Dan ini untuk acuan dari pergerakan harga CoinDox di Binance ya. Dan ya, teman-teman lihat dari sisi chart dia dari kemarin turun terus ya, kurang begitu oke untuk kita beli dari kemarin-kemarin. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam analisa teknikal, saya pengen bawa Anda untuk melihat dari sisi market cap coin ini dulu ya. Jadi kita pergi ke coin market cap dulu, dan kita lihat DOX ini sekarang berada di peringkat 407 ya teman-teman ya. Secara peringkat sih nggak oke ya, karena rekomendasi saya itu di bawah 100, peringkat 100 ya. Lalu kita lihat dari harganya ada di 0,003 kali 1512 saat sekarang ini ya, dan ini turun 1,27% dari kemarin ya. Untuk market cap-nya, nah ini kecil sekali teman-teman ya. 77,99 juta dolar ya, atau 78 juta dolar lah ya kalau kita bicara ya. Dan yang saya sarankan market cap-nya kalau bisa adalah minimal 1 billion ya. Atau kalau bahasa Indonesianya 1 miliar dolar kalau bisa market cap-nya teman-teman. Karena itu lebih bagus dan kita lebih confidence karena market cap-nya besar. Artinya putarannya memang besar di dalam situ ya. Untuk volume trading-nya ini juga rendah banget ya, hanya 16,93 juta dolar ya. Di mana rekomendasi volume trading 24 jamnya itu sekitar 100 juta dolar teman-teman. Dan ini hanya 16,93%. Jadi dari sisi market cap itu cuman 7,7% lah, 7,8% lah dari standar yang kita tetapin yaitu 1 billion, dan volumenya hanya 16,93% dari 100 juta dolar yang kita tetapin. Jadi untuk market cap dan volumenya, skor dari saya teman-teman ini nggak tinggi ya teman-teman, rendah ya. Paling 20 dari 100 lah kalau untuk sisi skornya ya. Jadi dari sisi skornya ya nggak gitu oke lah. Penilaiannya kurang bagus sama sekali ya. Oke, kita sekarang langsung masuk ke maksimal supply-nya ya. Maksimal supply CoinDox ini ada di 550 billion DOX ya. Lalu kemudian total supply-nya sama ya, dan ini good scoring nanti buat dari saya karena maksimal supply-nya ketahuan angkanya berapa, jadi nggak bakal dicetak lagi koin ini ya. Terus ada total supply juga nilainya sama, dan yang beredar itu ada 516,75 billion DOX ya, artinya masih ada koin DOX yang tidak beredar, tapi jumlahnya tidak banyak teman-teman ya, paling 10% juga nggak nyampe ya, ya paling 7-8% kali ya, masih oke lah ya. Masih bisa diterima ya, kalaupun dia unlock itu pun nggak ada masalah ya, berarti ada unlocknya. Coba kita cek di bawah, ada unlocknya teman-teman ya, token unlock. Nah ini dia, locknya masih sekitar 14,6 billion DOX ya, jadi masih ada sekitar 2,66% yang masih di lock ya, sisanya sudah unlock yaitu 535 billion DOX itu sudah unlock semuanya, yaitu sebesar 97,33% ya. Lalu kita lihat alokasinya di advisory-nya 3,27, timnya pegang 5% ya, Binance Launch Pool pegang 4% launch pool-nya, lalu liquidity-nya 5%, marketingnya 9%, dan untuk community airdrop-nya sudah paling gede ya, 72%. Ya, artinya memang sudah banyak dipegang sama retail ya. Dan kalau nggak salah, CoinDox ini, kalau nggak salah teman-temannya, ini di backup dari Telegram ya. Kalau saya nggak salah ya. Saya agak lupa karena lama nggak analisa CoinDox ini ya. Oke, kita coba lihat ya. Dox Community is a vibrant community-driven initiative built on the Ton blockchain. Oke, berarti dia ada di blockchain-nya Ton, teman-teman ya. Design to leverage Telegram, betul ya. Jadi ini memang di belakangnya ada Telegram, teman-teman ya. Jadi design to leverage Telegram fast user base and native meme culture. Jadi Dox ini termasuk juga meme coin, tapi backupnya ada Telegram ya. Berarti ya pemilik Telegram ini yang jadi orang belakangnya nih teman-teman ya. Nah ini dari sisi market cap-nya, coba kita lihat dari harga tertingginya itu di 0,001644 atau turun 90% dari harga sekarang ya. Ya harga tertingginya ya turun 90%. Tapi kalau teman-teman tanya dari harga terendahnya, wah baru kemarin ya teman-teman ya, 13 hari yang lalu itu dia sentuh all time low-nya ya. Gila ya.
baru 13 hari yang lalu atau kurang dari 2 minggu dia sentuh all time low-nya, dan dari all time low-nya dia sudah naik 50%. Ya ngeri-ngeri sedap sih memang koin ini ya, kalau kita lihat ya. Dari yang kemarin-kemarin saya analisa juga, CoinDox tidak menunjukkan perform yang cukup oke. Jadi ya wajar lah ya kalau dia all time low-nya 13 hari yang lalu. Tapi ya mudah-mudahan ini jadi all time low yang paling terakhir lah. Jangan all time low lagi ya. Kasihan Anda yang pegang CoinDox ini, atau Anda yang sudah hold CoinDox ini, ya minusnya makin dalam ya teman-teman. Oke, kita lihat kalau dari newsnya teman-teman nanti bisa pelajari dari market cap, news, dan sebagainya untuk koin ini ya. Jadi bisa pelajari dulu semuanya ya. Sekarang saya akan bawa teman-teman ke CoinGecko dulu. Kita akan lihat ya, harusnya kurang lebih nggak terlalu jauh ya teman-teman ya. Market cap-nya sama ya, sekitar 70-an juta dolar ya. Terus fully developed ini saya nggak bahas. Terus kemudian volume tradingnya 18 juta dolar yang beredar. Nah, ini kurang datanya sama ya. Nah, kita lihat CoinDox ini di ekosistemnya TON ya teman-teman. Tadi juga saya sebutin juga ya, ada di ekosistemnya TON. Lalu dia kategori meme coin, tema doc ya, dan TON meme teman-teman ya. Jadi ada 2 kategori dia ya. Temanya adalah Doge atau berhubungan dengan anjing-anjing gitu ya teman-teman ya. Lalu termasuk meme coin di jaringannya TON ya. Ya, cuma 2 itu aja ya. Untuk sisanya teman-teman nanti bisa pelajari di mana bisa beli CoinDox. Kalau sekarang kan udah bisa beli di exchanger ya. Jadi teman-teman bisa beli CoinDox di exchanger, dan bagaimana volume trading, lalu market cap tadi udah kita sebutin semuanya ya. Nanti pelajari aja lebih banyak tentang CoinDox di dalam website, yaitu kayak coingecko.com ataupun coinmarketcap.com. Terus kalau teman-teman pengen pelajari dari sisi websitenya, bisa buka di sini juga ya. Jadi check out lah, cek dulu semuanya tentang koin ini sebelum nanti Anda benar-benar mau invest di dalam koin ini. Nah, sekarang kita bicara scoringnya teman-teman ya. Kalau dari market cap, saya scoringnya tidak begitu besar, tapi kalau dari supply-nya, saya mungkin kasih scoring lumayan tinggi, teman-teman ya. Dari maksimal supply-nya, saya bisa kasih di sekitar 75 dari 100, ya. Jadi dari bahasa dari supply-nya itu 75 dari 100 untuk scoringnya. Tapi dari market cap dan volumenya, itu hanya 20 dari 100 untuk scoringnya, ya. So, kesimpulannya apa? Kalau dari ini sih teman-teman, kalau untuk long term sih masih, sebenarnya kalau long term oke loh sebenarnya ya. Dan yang jadi masalah cuma market cap-nya aja ya. Tapi kalau akhirnya coin ini nanti berhasil dipumping teman-teman, market cap-nya bisa naik sih ya. Lalu volume juga bisa naik ya. Jadi potensi untuk menghasilkan banyak duit dari DOX ini sih gede banget ya. Tapi memang dari kemarin kan performnya jelek banget nih teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu lah. Kalau misalkan Anda mau beli koin ini, menurut saya lebih baik sabar dulu. Kalau Anda yang sudah keburu sudah beli koin ini, coba kita cek dulu di analisa teknikalnya bagaimana ya. Sekarang saya akan bawa teman-teman untuk lihat analisa teknikal dari CoinDox ya. Ini time frame daily yang saya pakai, dan ini terus-menerus terjadi penurunan. Sekarang kita akan fokus di area ini, karena ini area sideways dari koinnya ya. Oke, kita buka dulu ya. Ini time frame daily untuk CoinDox ya. Masih turun nih ya teman-teman. Sebentar, kita cek dulu sebentar. Sabar, kita cek dulu. Ini ada, oke. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, kita perhatikan di sini ada terjadi perlawanan area sini. Ini time frame daily, jadi ada perlawanan naik, dan ini berada di atas garis MA 21 teman-teman. MA 21 ya. Lalu di area ini lagi ya. Jadi ini satu kali dia keluar dari garis ini, berada di atas garis ya MA. Lalu di sini ini juga ada yang kedua kali dia keluar ya. Di sini keluar tapi jatuh lagi ya. Dan sekarang ini yang ketiga kalinya ya. Harusnya sih teman-teman ya, tidak ada yang berturut-turut lah. Kalau kita bilang suwe kan nggak mungkin suwe-nya itu berturut-turut sampai 3 kali seperti itulah ya teman-teman. Harusnya sih nggak ya. Dan sekarang kalau kita lihat pergerakan CoinDox dari time frame daily, ini sebenarnya cukup oke, karena dia berada di atas dari garis, sebentar, saya back dulu ya. Dia berada di atas dari garis ini, garis MA 21 teman-teman, MA 21, Exponential Moving Average 21. So, ini cukup bagus untuk menunjukkan kalau DOX itu
mau perform naik teman-teman ya. Sebelumnya dia sudah berhasil di sini, tapi dibanting lagi ya. Ini kayaknya nge-shotnya kuat sekali ya teman-teman ya. Ya, mayoritas yang trading dox ini mungkin menganggap koin dox itu tidak punya chance untuk bisa naik, jadi mereka hajar short ini dengan volume yang lumayan besar. Jadi begitu dinaikin dikit, dihajar lagi turun ke bawah ya. Tapi mudah-mudahan tidak untuk yang ketiga kalinya ya, karena ketiga kali ini cukup bagus, dia berhasil lewatin ini. Tapi ini ada catatan teman-teman ya. Di sini ada, nah ini didukung sama ini lagi ya. Jadi di sini ada area di mana seller ini strong banget di sini teman-teman ya. Supply zone di sini ini cukup strong area untuk seller melakukan pembuangan atau nge-short koinnya, dan di situ area yang terus-menerus dia dorong ke bawah ya. Bahkan teman-teman bisa lihat ya, di sini juga sama nih ya. Di sini berhasil di-pump naik, terus akhirnya diturunin lagi. Terus di-pump naik, diturunin lagi. Nah, sekarang yang ketiga kali ini nih. Ini apakah bisa ya buyer dari DOX ini mendorong harga naik dan melewati batas zona supply ini ya. Kalau bisa berarti lebih confirm lah ya, kita lebih yakin DOX ini bakal akan naik lebih tinggi setelah itu. Ayo dong ya, untuk Anda yang mungkin dulu pecinta DOX ini atau holder DOX ini, tambah muatan gitu ya untuk membeli dan membuat koin ini naik teman-teman ya. Tapi kalau cuma Anda doang ya susah juga ya, tetap harus butuh market cap yang gede ya, paling tidak dari luar negeri lah yang main gede-gede masuk ke dalam koin ini baru bisa teman-teman ya. Nah, dari analisa di CoinMarketCap dan CoinGecko, dari market cap-nya sih tidak besar, 20%, 20 dari 100. Kalau dari supply sih saya agak gede, 75 dari 100. Nah, kalau dari analisa teknikal, ini menurut saya sih masih, saya belum bilang ini bagus teman-teman ya, tapi sudah ada harapan karena di atas dari EMA 21 ya, sudah ada harapan. Nah, kalau namanya sudah ada harapan itu, berarti kalau kita bicara skor, tidak terlalu rendah lagi. Kalau rendah itu kan, ya katakanlah di bawah 30 lah ya. Kalau ini saya mungkin udah bisa kasih sekitar 35-40 dari 100, teman-teman. Ya. Kalau dia lewatin supply zone, nah, mungkin saya bisa kasih skornya di atas 50, teman-teman. Karena itu lebih confirm, marketnya memang sudah ngebentuk tren naik di time frame daily. Ya. Tapi kan ini belum, ya. Jadi ya saya kasih 35-40 dulu lah skor untuk koin ini di time frame daily. Dan ya, dia belum melewati juga. Secara pergerakan ini masih turun, teman-teman. Ya, ini masih berhasil bikin lower low di sini, ini lower low juga di sini. Jadi secara pergerakan masih tren turun dominasi, ya. Masih benar-benar dominan tren turun di sini, ya. Sih, masih dominan banget lah ya. Belum kelihatan tren naiknya. Mudah-mudahan lah setelah ini teman-teman. Setelah ini marketnya bisa pump, bisa naik dan melewati area supply zone ini. Ya, kalau dia berhasil break ini paling atasnya ada di, ini harus geser ke atas dikit ya teman-teman. Kita ambil agak jauh dikit. Nah, di sini ya. Jadi kurang lebih batas atasnya ada di 0,002. Nah, itu batasnya ya. Jadi batasnya ada di angka kalau kita tulis 0,0-nya 3 kali 2 ini teman-teman ya. Ini adalah batas yang harus dilewati oleh CoinDox untuk menunjukkan dia memang mau naik harganya ya. Kalau sekarang kan 0,0-nya 3 kali 15 ya, belum ke 20 ya. Jadi masih 5 poin lagi, masih PR banget ya. Oke, ini untuk time frame daily buat Anda yang pengen nge-hold koin ini, pengen beli koin ini. Saya bilang memang harga sekarang murah teman-teman, jujur, tapi kita beli pada saat tren naik ya, jangan beli pada saat market turun ya. Jadi kalau saran saya buat Anda, jangan lakukan pembelian dulu ya, waiting dulu aja sampai DOX ini melebihi angka 0,0002, lalu Anda tinggal tunggu higher low-nya kebentuk, nanti Anda boleh masuk untuk beli koin DOX di higher low itu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke time frame 1 jam, dan ini akan menjadi time frame untuk saya memberikan signal buat Anda semuanya. Ya, kita geser ya, let's see ya, kita lihat ya. Oke, dari time frame 1 jam teman-teman, ini ada pergerakan naik di sini ya, ada tren naik di sini. Lalu dia sempat turun di sini, kita bikin market structure-nya ya.
Saya ambil dari bawah di sini, ini paling atas, di sini higher low, higher high, higher low, terus kemudian higher high lagi, higher low di sini, dan dia tidak berhasil lebih tinggi, sehingga di sini ada shifting, ya. Shifting terjadi, lalu tren turun, dan shifting lagi, ngebentuk tren naik, tek, baru akhirnya sideways di area sini, ya. Dan mudah-mudahan ini higher low-nya, ya, sehingga nanti bisa ngebentuk higher high, ya. Jadi, tren turun berada di sini, tren naik di sini, dan ini tren naik tapi belum strong, ya. Masih belum begitu kuat. Sekarang kita akan fokus di area ini, teman-teman, ya. Kita fokus saja di area ini, karena ini akan jadi area di mana saya memberikan signal trading buat Anda, ya. Oke, kita cek, ini adalah poin paling atasnya di sini, terus poin paling bawah di sini. Kalau saya menggunakan Fibonacci-nya, let's see, ini bakal ada di berapa, ya. Oke, setup-nya, mari kita lihat dulu, teman-teman, ya. Jadi, untuk setup-nya, teman-teman, di 1 jam ini kalau berdasarkan market structure-nya, tren yang terbentuk adalah tren naik, ya, tapi di area sini dia mostly sideways di sini, ya. Mostly sideways, ini masih belum tahu mau kemana. Tapi kalau kita ngelihat dari market structure yang terbentuk di sini, ini adalah tren naik yang terbentuknya, teman-teman, ya. Dan kalau dia ada tren naik seperti ini, berarti kita harus ikut masuk di posisi yang mendukung untuk naik, teman-teman. Sehingga posisi yang paling cocok di sini adalah entry posisi long atau posisi kita membeli, teman-teman, ya. Jadi buat Anda yang pengen trading, ini untuk koin DOX signalnya, ya. Salah, teman-teman, maaf. Hapus dulu, terus kita ketik di sini. Oke, ini signal DOX, ya. DOX USDT. Oke, ini buat Anda yang trading di time frame 1 jam, ya, jadi nggak terlalu panjang. Dan posisi ini posisinya adalah long, ya, teman-teman. Posisi long atau posisi naik, ya. Dan kita lihat, kita bisa entry di angka berapa, ya. Jadi ini naik, turun. Oke, di sini sudah ada. Nah, jadi entry posisi pertama, itu bisa ada di angka 0,0-nya 31504 sampai dengan 1464, teman-teman, ya. Jadi ini area entry-nya, ya. 1504 sampai dengan 1464, ya. Kita lengkapin deh, ya. 0,0003-nya 0-nya 3 kali, ya. Lalu area entry kedua itu akan jatuh di 0,03 kali 1464 sampai dengan 1424, ya. Oke, kita lengkapi dulu, ya. Nah, 1424, ya. Nah, jadi kita berada di 2 zona di sini di mana kita nanti bisa entry, ya. Zona pertama itu ada di sekitar sini. Ini zona entry-nya, dan sekarang berada di area zona entry yang pertama ini. Sekitar sini, ya. Lalu yang kedua itu ada di sekitar sini, di bawah sini. Nah, jadi ada 2 zona untuk kita entry, teman-teman. Oke? Sekarang kalau misalkan kita entry, maaf, ya. Misalkan kita entry, teman-teman, terus kita pengen ngambil area stop loss-nya, ya, I think yang paling bagus itu pasti di bawah ini, ya. Cuman kita, sebentar. Cuman kita lihat kira-kira bakal enaknya di mana, ya. Nah, ini ada satu area lagi, kita ambil dulu di sini, ya. Oke, kayaknya ini cocok untuk jadi area entry-nya kita, area stop loss-nya kita, teman-teman, ya. Jadi kalau seandainya kita entry di range yang tadi kita sebutin ini, misalkanlah katakan, ya, kita entry di sini, berarti posisinya posisi long. Ambil di sini, ya. Lalu entry-nya, stop loss-nya di area sini, ya. Terus kita ambil 1/2 aja misalkan, ya. Kita naikin ke 1/2. Oke. Berarti ini kita bisa TP di sekitar 0,03 kali 1774, dan ini kenaikannya berapa persen, ya? Coba kita cek. Kalau terlalu jauh nggak bisa, teman-teman, ya. Kira-kira berapa persen ini, ya? Oke, sekitar 17%. Lumayan jauh, ya. Lumayan jauh, teman-teman, ya.
Kalau saya menggunakan Fibonacci extension-nya, misalkan di sini, ke sini, lalu entry di yang ke sini. Oke, kayaknya masih lebih make sense kalau kita menggunakan Fibonacci extension ya, karena area TP-nya itu ada di sekitaran sini ya. Kita perbarui dikit ya teman-teman ya. Jadi ini untuk entry, kurang lebih ada 2 area entry. Untuk TP ini juga sama, ya ini ada TP1, ya ini berada di range 1611 ya, berarti 0,0001611. Lalu di TP kedua ya, sebenarnya kita bicara area lebih enak sih teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara area TP1 itu dari 1611 sampai dengan 0,0001640. Ini area yang kalau teman-teman entry ini bagus banget ya. Dan yang satu lagi itu ada di bagian atas 1677 ya. Jadi TP2 itu bakal berada di 0,03 kali, ini 0 kebanyakan 4 kali ya. 1640 sampai dengan 1677 ya. Ini adalah entry yang bukan entry, maaf, TP yang kedua ya. Jadi TP pertama di 1116 sampai 1140, terus TP kedua di 1140 sampai 1640 sampai dengan 1677. Dan untuk stop loss-nya itu ada di angka 1372, teman-teman ya. SL-nya di 0,03 kali 1372. Nah, untuk TP-nya sebenarnya kalau kita ngelihat yang ini bisa ngambil paling tinggi. Jadi kalau market terus naik ya, TP-nya itu bisa di 1774. TP, katakanlah TP yang ketiga ya. Ini jadi TP terakhir yang paling tinggi ya. Nah, saya tambahin satu lagi di sini TP3 ya, itu berada di 0,001774 teman-teman ya. Oke, ini adalah signal buat Anda yang pengen trading di CoinDocs. Dan kita ngelihat dari tren yang terbentuk, ini adalah tren naik ya. Secara gambaran besarnya juga harusnya tren naik ya. Dari bawah, atas, bawah, ya betul. Ya harusnya tren naik yang terbentuk. Jadi posisi yang paling bagus adalah tentu saja posisi yang mengikuti tren naiknya ya. Dan ini adalah signal trading buat Anda teman-teman yang pengen trading di CoinDocs ya. Dan ingat ya, kalau setupnya tidak masuk, Anda tidak boleh lagi untuk mengikuti setup yang ini. Dan saya menggunakan time frame 1 jam, karena saya tahu ketika video ini diedit, butuh waktu sampai beberapa jam untuk di-upload dan akhirnya tampil di YouTube untuk bisa Anda nonton. Jadi time frame paling cocok untuk memberikan signal trading adalah time frame 1 jam. Tapi teman-teman, kan tadi saya udah bilang ya, kita bakal ada live streaming untuk analisa teknikal, dan di live streaming itu teman-teman bisa langsung merequest untuk langsung live di situ teman-teman ya. Jadi time frame-nya teman-teman request, koinnya teman-teman request, kita akan bantu langsung analisa di saat itu juga, sehingga Anda dapat informasi yang jauh lebih cepat untuk Anda bisa trading teman-teman. Oke, saya rasa cukup untuk analisa CoinDocs-nya untuk hari ini teman-teman, dan mudah-mudahan ini bisa signal ini, setup ini bisa memberikan Anda profit untuk Anda trading di CoinDocs ya. Bagaimanapun kalau misalkan kita semua berharap DOX ini bisa naik sehingga Anda yang mengalami floating itu bisa segera balik modal dan bakal mendapatkan keuntungan yang lebih banyak teman-teman. Dan saya rasa cukup teman-teman untuk kita melakukan analisa CoinDocs-nya. Kita akan ketemu lagi di video ini. Kalau teman-teman punya koin yang pengen dibantu analisa, silahkan komen di bagian bawah video. Nanti kita pasti akan baca dan kita akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa koin yang teman-teman inginkan ya. Saya pamit dulu teman-teman, kita akan ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.